Halo teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak definisi dari penerjemah? Baik, jadi kenalin aku Davi. Di sini aku ingin menjelaskan definisi dari penerjemah dan juru bahasa. Jadi teman-teman, penerjemah itu merupakan pengalih bahasa secara tulis, sedangkan juru bahasa atau interpreter merupakan pengalih bahasa secara lisan. Salah satu jenis tugas dari penerjemah merupakan menerjemahkan suatu dokumen atau karya tulis. Karya tulis ini bisa berisi dari novel, cerpen, maupun karya tulis ilmiah. Pada kesempatan kali ini, aku dan rekan-rekanku akan membahas atau berfokus kepada dokumen. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, perlu diketahui bahwasannya setiap profesi di Indonesia memiliki kode etik. Nah, pada kesempatan kali ini, poin utama dari kode etik Himpunan Penerjemah Indonesia yang akan kami bahas adalah poin 2, perilaku penerjemah dan juru bahasa Himpunan Penerjemah Indonesia yang berbunyi menerapkan standar kinerja yang tinggi guna mencapai hasil terbaik secara etis dengan praktik bisnis yang sehat. Dalam video pembelajaran ini, kami berharap teman-teman dapat memahami dan mengetahui salah satu contoh penerapan kode etik penerjemah di dalam terjemahan dokumen. Lalu yang kedua itu ada prinsip kejujuran moral. Bagi Sokrates, mengaku tahu sesuatu padahal tidak tahu adalah bentuk ketidakjujuran moral. Kalau di dalam konteks penerjemahan, ini setara dengan menambahkan informasi yang tidak ada, mengubah konteks atau menerjemahkan bidang yang tidak dipahami. Nah, penerjemah kedutaan dalam contoh ini tidak melakukan itu. Ia tetap pada fakta dan makna yang ada. Ini sesuai dengan prinsip Sokrates, lebih baik jujur dalam keterbatasan daripada salah tapi meyakinkan. Gitu. Untuk prinsip yang pertama, Sokrates itu mencari kebenaran melalui pertanyaan. Sokrates akan selalu bertanya, apakah ini benar? Atas dasar apa kamu percaya pada itu? Nah, kalau di dalam konteks penerjemahan, pertanyaan ini tuh menjadi alat untuk menguji apakah istilah yang dipilih itu sudah benar, apakah makna aslinya itu tetap dijaga, apakah terjemahan ini tuh jujur terhadap teks sumber. Dalam contoh dokumen visa tadi, penerjemah itu seolah melewati uji Sokratik secara alami. Setiap istilah dan keputusan itu diterjemahkan berdasarkan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, setelah kita melakukan analisa terhadap dokumen hukum tadi, kita akan masuk ke prinsip etika oleh seorang filsuf, yaitu Sokrates. Nah, apa sih hubungannya penerjemahan dengan Sokrates? Sokrates itu tidak pernah bicara tentang penerjemahan, tetapi ia bicara tentang kebenaran, ketelitian, dan integritas moral. Nah, ketiga hal ini tuh yang justru menjadi inti dari pekerjaan penerjemahan. Yang poin kelima itu penggunaan alat bantu dan AI. Seperti yang kita lihat, di teks tadi itu tidak terlihat tanda penggunaan terjemahan dari AI. Kalaupun ada bantuan dari AI, maka sesuai dengan kode etik HPI, penerjemah itu tetap bertanggung jawab penuh atas kualitasnya. Jadi, hasil terjemahan yang konsisten dan alami itu menunjukkan bahwa pekerjaan dilakukan manusia secara profesional gitu. Jadi terjemahan di atas tadi itu memang terjemahan yang bagus dan sesuai dengan kode etik HPI, teman-teman. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Melalui analisis keutamaan Socrates, kita jadi tahu kalau penerjemahan itu bukan hanya aktivitas linguistik, tapi juga berhubungan dengan moral. Jadi, seorang penerjemah itu harus berpengetahuan, terus jujur, menjaga integritas, dan sadar akan batas kompetensinya. Bisa menjadikan penerjemah sebagai profesi yang bukan hanya teknis, tapi juga bermartabat secara etis. Oke, terima kasih.